Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1B ingin menjelaskan tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dengan materi pemakaian huruf, penulisan kata, dan unsur serapan. Sebelum itu, mari berkenalan dengan anggota kelompok 1B. Yang pertama ada Muhammad Refaldi Prasetyo, kedua Diaul Haq Syarif, ketiga Hani Miftahul Janah, keempat M. Arik Ramadiza Pakom, kelima Rian Andri Wibowo, lalu yang keenam ada Saka Nurlaili Ahmada, dengan dosen pembimbing Siska Mairita MPD. Saya, Muhammad Refaldi Prasetyo, NPM 555, akan mempresentasikan tentang pemakaian huruf materi A sampai D. Satu, pemakaian huruf. A. Huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf, yaitu dari huruf A sampai dengan huruf Z, dengan nama dan pengucapan yang telah ditentukan. B. Huruf vokal. Huruf vokal yang biasa dipakai dalam bahasa Indonesia yaitu ada huruf A, E, I, O, dan U. Contoh pemakaian dalam kata. Posisi awal huruf A, api. Posisi tengah huruf A, padi. Posisi akhir huruf A, lusa. Posisi awal huruf E, enak. Posisi tengah huruf E, petak. Posisi akhir huruf E, sore. Posisi awal huruf I, itu. Posisi tengah huruf I, simpan. Posisi akhir huruf I, murni. Posisi awal huruf O, oleh. Posisi tengah huruf O, kota. Posisi akhir huruf O, radio. Posisi awal huruf U, ulang. Posisi tengah huruf U, bumi. Posisi akhir huruf U, ibu. Dengan beberapa keterangan, yaitu keterangan pertama, diakritik E dilafalkan E. Misalnya, anak-anak bermain di teras. Kedelai merupakan bahan pokok kecap. Keterangan kedua yaitu diakritik E dilafalkan E. Misalnya, kami menonton film seri pertahanan militer. Lalu keterangan ketiga, diakritik E dilafalkan E. Misalnya, pertandingan itu berakhir seri. Upacara itu dihadiri pejabat teras. Kecap dulu makanan itu. C. Huruf konsonan. Huruf konsonan yang dipakai dalam bahasa Indonesia ada 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Contoh pemakaian huruf konsonan dalam kata. Huruf B, posisi awal, bahasa. Posisi tengah, sebut. Posisi akhir, adab. Huruf C, posisi awal, cakap. Posisi tengah, kaca. Posisi akhir tidak ada, karena tidak ada kata yang berakhiran dengan huruf C. Huruf D, posisi awal, 2. Posisi tengah, ada. Posisi akhir, abad. Dan masih banyak lagi contoh pemakaian huruf konsonan dalam kata.
Lalu ada contoh pemakaian huruf konsonan dalam kata, yaitu huruf P, posisi awal, pasang, posisi tengah, apa, posisi akhir, siap. Huruf Q, posisi awal, qari'ah, posisi tengah, ikra, posisi akhir tidak ada, karena tidak ada kata yang berakhiran dengan huruf Q. Huruf R, posisi awal, raih, posisi tengah, bara, posisi akhir, putar, dan seterusnya hingga huruf Z, posisi awal, zeni, posisi tengah, lazim, posisi akhir, juz. Perlu kita ketahui, huruf konsonan ada beberapa keterangan dan catatannya. Yang pertama, pemakaian huruf Q dan X khusus digunakan untuk nama diri dan keperluan ilmu. Lalu, huruf X pada posisi awal kata diucapkan dengan pelafalan S. D. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan huruf vokal ai, ue, ei, dan oi. Contoh pemakaian dalam kata, huruf diftong ai, posisi awal aileron, posisi tengah balairung, posisi akhir pandai. Huruf diftong au, posisi awal autodidak, posisi tengah taufik, posisi akhir harimau. Huruf diftong ei, posisi awal eigendom, posisi tengah geyser, posisi akhir survei. Huruf diftong oi tidak memiliki posisi awal, posisi tengah boikot, posisi akhir amboi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saka Nurlaili Ahmada dengan nomor NPM 111 akan mempresentasikan tentang pemakaian huruf dari E sampai H yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Revaldi dari A sampai D. Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang gabungan huruf konsonan. Sebelumnya kan sudah dijelaskan ya mengenai apa itu huruf konsonan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan gabungannya. Jadi, gabungan huruf konsonan yaitu penggabungan huruf konsonan satu dengan huruf konsonan yang lainnya sehingga menghasilkan gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan FY. Dan menghasilkan kata di posisi awal ada kata khusus, ngarai, nyata, dan syarat, dan di posisi tengah ada kata akhir, bangun, banyak, musyawarah, dan di posisi akhir ada kata tarikh, senang, ny, di posisi akhir tidak ada, dan yang terakhir arasi. Sekarang kita akan membahas materi baru yakni mengenai huruf kapital. Semua orang pasti sudah tahu kan apa itu huruf kapital, yakni huruf besar. Nah, permasalahannya kalimat mana saja yang harus menggunakan huruf kapital itu yang akan kita bahas. Nah, yang pertama ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat dan kata. Maksudnya, di kalimat apapun itu harus menggunakan huruf kapital. Begitu juga dengan yang kata. Misalnya dia sedang makan, banyak ya contohnya di kehidupan sehari-hari. Habis itu juga nama lembaga juga harus menggunakan huruf besar ya di awal kalimat, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat. M untuk majelis menggunakan huruf kapital. P untuk permusyawaratan juga menggunakan huruf kapital, dan R untuk rakyat juga menggunakan huruf kapital. Kemudian yang kedua ada
huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Biasanya yang ada petikan langsung, kalimat yang ada petikan langsungnya ini biasa kita temui di novel-novel, di cerpen, dan di dialog-dialog. Nah, ini menandakan bahwa ada tokoh yang sedang berbicara, misalnya seperti ini. Kakak berkata, kita akan pergi ke pantai. Tanda petik, habis itu huruf besar K untuk kitanya. Kemudian yang ketiga ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Misalnya ada kata Allah, A-nya ini huruf besar ya, kemudian ada kata yang maha kuasa, Y untuk Y-nya huruf besar, dan M untuk maha kuasanya itu juga huruf besar. Kenapa kuasanya digabung dengan maha? Karena kata kuasa ini merupakan kata bukan turunan alias kata dasar. Lalu kemudian ada yang maha pengasih. Y untuk Y-nya menggunakan huruf besar, M untuk mahanya menggunakan huruf besar juga, dan P untuk pengasihnya juga menggunakan huruf besar. Kenapa ini dipisah? Karena kata pengasih ini merupakan kata turunan yang berasal dari kata dasar kasih. Kemudian yang keempat ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Misalnya seperti wakil, presiden, guru, kepala. W untuk wakilnya huruf besar dan P untuk presidennya juga menggunakan huruf kapital. Yang kedua contohnya misalnya Perdana Menteri Jawaharlal Nehru. P untuk Perdana Menterinya huruf besar dan M untuk menterinya juga menggunakan huruf besar. Sedangkan untuk nama instansi misalnya Dinas Sosial, D untuk dinasnya huruf besar dan S untuk sosialnya menggunakan huruf besar. Kemudian yang kelima ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Unsur-unsur nama orang ini bisa kita artikan ya sebagai nama lengkap orang tersebut. Misalnya Mira Wijaya dan lain sebagainya yang kalian tahu ya. Kemudian yang keenam ada huruf kapital dipakai. Huruf kapital dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya jeruk Bali, walaupun Bali, Jawa dan Inggris merupakan nama geografis, tapi untuk nama jenis dia tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya suku Jawa, S untuk sukunya menggunakan huruf kecil dan J untuk Jawa yang menggunakan huruf besar. Masih banyak sih contohnya, misalnya seperti bangsa Indonesia, B untuk bangsa menggunakan huruf kecil dan I untuk Indonesianya menggunakan huruf kapital. Kemudian kita lanjut yang nomor 8, yakni huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar lainnya. Misalnya, tahun Hijriyah. T menggunakan huruf kecil dan H untuk Hijriyah menggunakan huruf besar. Kemudian hari Jumat, H untuk hari menggunakan huruf kecil dan J untuk Jumat menggunakan huruf besar. Kemudian yang nomor 9 ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Ini contohnya. Asia Tenggara. A untuk Asia menggunakan huruf besar dan T untuk Tenggara menggunakan huruf besar. Dan Bukit Barisan, 2 kalimat diawali dengan menggunakan huruf besar. Dan Pulau Jawa juga banyak sih contohnya kayak Pulau Samosir, Pulau Sumatera, itu di 2 kalimatnya, di awal kalimatnya menggunakan huruf besar. Kemudian yang ke-10 ada
huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Misalnya, doktor disingkat menjadi D dan R, dan sarjana hukum disingkat menjadi S.H. Kemudian yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, dan saudara. Jadi yang saya simpulkan dari kalimat ini, penggunaan kata bapak, ibu, dan lain sebagainya itu menggunakan huruf besar di kalimat manapun. Ini adalah catatan yang perlu diingat dalam menggunakan huruf kapital. Yang pertama ada huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri, tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, saya berjalan-jalan ke Teluk. Saya berjalan-jalan ke Teluk ini merupakan nama diri, nama geografi ya. Lebih tepatnya ini sebuah karangan. Kalau mau menemukan nama diri dari nama geografi itu contoh dalam kalimatnya ya. Gunung terbesar saat ini adalah Gunung Merapi misalnya. G untuk gunung menggunakan huruf besar di awal katanya, dan kata N untuk Merapi juga menggunakan huruf besar di awal kalimatnya. Kemudian yang nomor 2 sudah kita bahas sebelumnya, yakni mengenai nama jenis tidak ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Misalnya jeruk gali, gula Jawa, kunci Inggris, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan masuk ke bagian G, yakni mengenai huruf miring. Semua orang pasti sudah tahu ya huruf miring itu seperti apa, yakni huruf penitus miring. Tapi ada aturan-aturan kalimat mana yang harus boleh menggunakan huruf miring, yakni yang pertama, huruf miring digunakan untuk menuliskan nama buku ataupun majalah. Misalnya buku Negara Kertagama, bukunya tidak usah ditulis dengan menggunakan huruf miring juga, tapi judulnya saja yang menggunakan huruf miring, baik di majalah atau di buku manapun. Yang kedua ada huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian, kata, atau kelompok kata. Misalnya, dia bukan menipu, melainkan ditipu. Sedangkan menipu dan ditipu sendiri juga sangat beda ya artinya. Kalau menipu, kita yang melakukan perbuatan nipu. Sedangkan ditipu, seseorang yang melakukan perbuatan tipu. Yang ditipu ini harusnya saya tulis miring, cuma lupa. Kemudian yang nomor 3, huruf miring dipakai untuk menuliskan nama ilmiah, ungkapan asing, dan bahasa daerah. Misalnya nama ilmiah buah manggis ialah Continia mangostama. Ini semua nama ilmiah dalam bahasa asing menggunakan huruf miring. Ini merupakan catatan yang harus diingat dalam menggunakan huruf miring. Yang pertama, nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan menggunakan huruf miring. Contoh organisasi dalam bahasa asing itu kan misalnya VOC ya. VOC itu baik singkatan maupun kepanjangannya tidak menggunakan huruf miring. Tetapi singkatan VOC itu menggunakan huruf kapital dan kepanjangan dari VOC tidak menggunakan huruf miring. Kemudian ada organisasi Budi Utomo ya. Budi Utomo pun juga enggak ditulis dengan menggunakan huruf miring, tetapi di awal kalimat menggunakan huruf kapital. Sekarang kita akan masuk ke bagian akhir dari penulisan kata, yakni mengenai huruf tebal. Semua orang pasti sudah tahu ya huruf tebal itu seperti apa, yakni huruf yang hidup tebal.
tapi ada aturan-aturan tertentu ya untuk membolehkan kalimat tersebut menggunakan huruf tebal. Di antaranya ada huruf tebal dapat dipakai untuk menuliskan judul buku, daftar isi, daftar pustaka, dan lampiran. Misalnya judul bukunya itu Habis Gelap Terbitlah Terang. Itu semua kalimat itu ditulis menggunakan huruf kapital dan huruf tebal. Kemudian daftar isi pun juga seperti itu, menggunakan huruf kapital semuanya dan menggunakan huruf tebal. Dan verb juga kayak gitu ya, dan semuanya pun juga kayak gitu kok. Kemudian yang nomor 2 adalah huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Berarti yang kayak nama ilmiah manggis itu kan bahasa asing dan ditulis miring. Nah, itu juga bisa ditulis menggunakan huruf tebal. Dua, penulisan kata. Yang pertama adalah kata dasar. Kata dasar merupakan satuan bahasa yang terkecil dan memiliki makna. Kata tersebut belum mengalami penambahan atau perubahan bentuk yang mengakibatkan perubahan makna. Dengan pengertian lain bahwa kata dasar ialah kata yang belum diberi imbuhan dan kata yang menjadi awal pembentukan kata yang lebih besar. Kata dasar bisa dibilang paling sederhana yang belum memiliki imbuhan. Juga dapat dikelompokkan sebagai bentuk asal, tunggal, dan bentuk dasar kompleks. Menurut KBBI, kata dasar adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Kata dasar merupakan kombinasi morfem yang oleh bahasawan dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas. Kata dasar merupakan satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, terdiri dari morfem tunggal atau morfem gabungan. Contoh, minum merupakan kata yang berdiri sendiri. Pergi juga berdiri sendiri. Kemudian lari juga kata yang berdiri sendiri. Kemudian maha kuasa gabungan dari morfem maha dan kuasa. Pancasila juga merupakan gabungan dari morfem Pancasila. Selain dari pengertian dari KBBI, kata dasar juga memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, kata dasar merupakan satuan terkecil dalam bahasa yang mempunyai arti. Kata dasar dapat dibagi menjadi kelompok dalam bentuk asal ataupun tunggal, atau bentuk dasar atau kompleks. Contoh kata, pikir, buka, tutup, ambil, dan lain-lain sebagainya merupakan pembentukan kata berimbuhan atau kata turunan. Kata dasar yang mendapat tambahan atau imbuhan mengakibatkan terjadinya perbedaan makna. Gabungan kata dasar dapat membentuk kalimat tanpa membutuhkan adanya imbuhan. Kemudian daripada fungsi kata dasar sendiri ialah sebagai penunjang pemaknaan dan kegunaan dari imbuhan termasuk fungsi gramatikal. Kata dasar makan termasuk golongan kata kerja setelah mendapatkan afiksan menjadi makanan. Kata tersebut golongan kata benda. Jelas, fungsi kata dasar sendiri adalah penunjang pembentukan fungsi dari afiksan, yaitu sebagai bentuk kata benda. Kemudian contoh dari kata dasar yaitu kata turunan atau disebut dengan kata berimbuhan adalah kata-kata yang telah berubah bentuk dan makna. Perubahan ini karena kata-kata tersebut telah diberi imbuhan yang berupa awalan afiks, akhiran sufiks, sifat infiks, dan awalan akhiran konfiks. Contohnya adalah menanam, yang mana kata dasarnya adalah nanam. Kemudian berlari, kata dasarnya adalah lari. Tertinggal, kata dasarnya tinggal, dan lain sebagainya. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, misalnya kantor pajak penuh sesak, saya pergi ke sekolah, buku itu sangat tebal. Kemudian bagian kedua merupakan
Kata berimbuhan. Kata berimbuhan atau dapat disebut juga dengan afiks adalah kata yang telah mengalami proses pengimbuhan ataupun afiksasi. Imbuhan itu sendiri adalah bentuk terikat yang apabila ditambahkan pada kata dasar atau bentuk dasar akan mengubah makna gramatikalnya. Imbuhan itu dapat berada di awalan maupun sisipan akhiran serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya, misalnya berjalan, berkelanjutan, mempermudah. Fungsi dari kata imbuhan adalah mengubah kata dasar menjadi kata benda, kata sifat, hingga kata kerja. Misalnya kata dasar batu bisa menjadi kata sifat bila mendapatkan imbuhan mem atau membatu. Ada beberapa fungsi imbuhan yang dapat dipahami oleh para penulis. Yang pertama adalah membentuk kata benda, kemudian membentuk kata kerja, membentuk kata sifat, membentuk kata bilangan, membentuk kata keterangan. Kemudian jenis-jenis kata imbuhan. Jenis-jenis imbuhan. Yang pertama adalah imbuhan berdasarkan posisinya, yaitu posisi kata imbuhan berdasarkan posisinya ini terbagi menjadi 4 antara lain awalan, akhiran, sisipan, dan konflik. Kalau prefiks ini berada pada awal kata dasar, kemudian sufiks letaknya di akhir kata dasar, kemudian infiks adalah imbuhan yang letaknya di sisipan atau di tengah kata dasar, kemudian konfiks adalah imbuhan yang terletak di awal dan di akhir kata dasar. Misalnya adalah dengan menambahkan ke dan an, per, kemudian an, ber, an, dan lain sebagainya. Contoh dari kata berimbuhan adalah berjalan, yang kata aslinya adalah jalan, kemudian berkelanjutan, terdapat penambahan di awal dan di akhir, kata dasarnya adalah lanjut, kemudian mempermudah, kata dasarnya adalah mudah. Imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Sebagai contoh, seniman dan kamerawan. Kemudian bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, misalnya antibiotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dialog Syarif dengan akhiran NPM 483. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Rian. 3. Bentuk penulisan kata maha yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan. Seperti yang kita ketahui, penulisan Tuhan harus diawali dengan huruf kapital, begitupun dengan nama dan sifat yang menyertainya. Contohnya, Tuhan yang Maha Pengasih. Pengasih ditulis terpisah dengan kata maha karena merupakan kata imbuhan. Kata ulang merupakan hasil dari suatu proses, yaitu reduplikasi. Reduplikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti proses atau perulangan kata atau unsur kata, seperti kata rumah-rumah, tetamu, bolak-balik, dan sebagainya. Sedangkan kata ulang adalah kata yang terjadi sebagai hasil dari reduplikasi. Bentuk ulang ditulis dengan mengulang kata dasar dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya, anak-anak, biri-biri, lauk pauk, berjalan-jalan. Kemudian, bentuk ulang dari gabungan kata ditulis dengan mengulang hanya unsur pertamanya saja, seperti surat kabar dalam bentuk ulang menjadi surat-surat kabar.
kapal barang dalam bentuk ulang menjadi kapal-kapal barang. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Saya Hanim Tauljana, NPM 432. Materi yang terakhir yaitu unsur serapan. Adapun pengertiannya yaitu kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. Masyarakat Indonesia sekarang telah banyak menggunakan kata-kata serapan. Mereka berpendapat bahwa menggunakan kata-kata serapan adalah suatu hal yang dapat menjadikan mereka dianggap sebagai orang yang terpelajar, gaul, modern, dan lain-lain. Padahal, di sisi lain penggunaan kata serapan tidak hanya menimbulkan dampak positif, namun juga akan menimbulkan dampak negatif yang tidak disadari oleh masyarakat. Adapun proses penyerapan itu dapat dipertimbangkan jika salah satu unsurnya terpenuhi. Yang pertama yaitu istilah serapan yang dipilih cocok konotasinya. Yang kedua, istilah yang dipilih lebih singkat dibandingkan dengan terjemahan Indonesianya. Kemudian, kata serapan masuk ke dalam bahasa Indonesia melalui 4 cara. Yang pertama, cara adopsi, yang terjadi apabila pemakai bahasa mengambil bentuk dan makna kata asing itu secara keseluruhan. Yang kedua, adaptasi, yang terjadi apabila pemakai bahasa hanya mengambil makna kata asing itu, sedangkan ejaan atau penulisannya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, cara penerjemahan, terjadi apabila pemakai bahasa mengambil konsep yang terkandung dalam bahasa asing itu, kemudian kata tersebut dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, cara kreasi, terjadi apabila pemakai bahasa hanya mengambil konsep dasar yang ada dalam bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Marikram Medisapakom, NPM 2112011413. Izinkan saya untuk melanjutkan materi tentang unsur serapan. Berdasarkan taraf integritasnya, unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti force majeure, de facto, de jure, DL exploitation, DL ham per alham. Dan yang kedua ada unsur pinjaman yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia, seperti pengucapan kata nuansa dalam bahasa Indonesia yang berasal dari kata nuankes dalam bahasa Belanda. Lalu ada juga tentang kaidah penyesuaian ejaan unsur bahasa asing. Berikut ini kaidah penyesuaian ejaan unsur serapan dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama dari negara Belanda, yaitu nasional menjadi rasional, rationel menjadi rasional, normal menjadi normal. Lalu ada dari Sanskerta, yaitu capda menjadi sabda, castra menjadi sastra. Lalu ada juga dari bahasa Yunani, yaitu oestrogen menjadi esterogen, oenologi menjadi enologi. Dan juga ada dari bahasa Arab, yaitu khusus menjadi khusus, akhir menjadi akhir. Dan yang terakhir ada dari bahasa Inggris, yaitu Charlton menjadi kartun, dan prof menjadi proof. Lalu dampak dari penggunaan kata-kata serapan. Yang pertama ada dampak positif penggunaan kata-kata serapan. Masyarakat lebih bangga menggunakan kata-kata serapan karena dinilai lebih modern. Para remaja juga senang memakai kata-kata atau istilah-istilah asing agar dikatakan lebih gaul dan sebagainya. Selain itu, dampak positif lain adalah pengucapan kata-kata serapan terkenal lebih singkat daripada pengucapan kata-kata bahasa Indonesia. Seperti kata diskon, yang dalam bahasa Indonesianya berarti potongan harga.
Lalu ada dampak negatif penggunaan kata-kata serapan, menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang rendah di mata masyarakat. Dan juga kecintaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia, bahkan bangsa Indonesia menjadi berkurang. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.